Sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik, kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke, Betul. tapi kalau kita lihat Bang, dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari, ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan penahanan ya. Dia tidak hanya berdiri sendiri tapi juga dikaitkan dengan hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus Hmm. ya. Itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya, dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya. Remisi khusus itu juga sama ya. Dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya. 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya
hanya dijalankan antara 5,5 bulan, ya 5,5 bulanan. Kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah karena itu tadi banyaknya remisi, ya remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. Betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya, lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? ya. Sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya, Hmm. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah seperti itu. Nah jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya sudah selesai pula gitu kan sudah selesai pula tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah itu yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan tidak melakukan tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat
ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah tiga tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan tiga hakim, ada jaksa, ada diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga apa namanya dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, tiga tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan, walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan Lasmi ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Yang dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke, ya itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh, ya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh, Hmm. ya apakah memang terjadi itu, Hmm. gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, bisa disebut dengan
sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak, ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi, boleh mengajukan PK lagi. Ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu, ya. Karena yang disebut peradilan itu manusia juga, meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi atas nama, meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini, untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan. Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Baik. Ya sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya, bisa bentuknya surat, ya, bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan, siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali, kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan
Tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK. Ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu. Begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima. Lalu Ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu ya, tersebut dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai apa ya, namanya bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya. Secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu bisa 8 tahun, 8 kali kan sudah dalam 8 tahun, jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi, itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu, ya, ada remisi tambahan, ya, kalau dia donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya, belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu. Ya, tidak ada. Eh, Kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Nah, mengaku bahwa sebenarnya
terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan iya gitu. Tetapi dia tidak, bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus. Artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya, terutama perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya. Itu kan sempat ramai juga. Dan itu Ya. menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna maksudnya seperti itu. Dan saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan, kan begitu, ya kan. Nah, saya kira ini akan mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan iya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh, atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya ya. Makanya tadi saya bilang sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru itu bisa diadili lagi gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu,
Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, tentunya juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Nah, dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik, kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke, Betul. tapi kalau kita lihat Bang, dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari, ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya eh, apa diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus Hmm. ya itu rata tuh hampir semua narapidana mendapatkan itu ya 3 bulan gitu ya. Jadi semua semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya. Remisi khusus itu juga sama ya. Dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya.
gitu. Ya, 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan, ya 5,5 bulanan. Kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi, ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya, padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya, Fikar ya. Betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan, meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah, itu yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik.
Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah tiga tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan tiga hakim, ada jaksa, ada diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga apa namanya dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, tiga tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan, walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan Lassen ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Yang dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke, ya itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh, ya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh, Hmm. ya apakah memang terjadi itu, Hmm. gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya. Ya,
bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum, ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya, bisa disebut dengan apa, sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak, ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi, boleh mengajukan PK lagi. Ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu, ya. Karena yang disebut peradilan itu manusia juga, meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi atas nama, meskipun putusan dijatuhkan atas nama apa ketuhanan yang Maha Kuasa itu, yang Maha Esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini, untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan. Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Baik. Ya sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya, bisa bentuknya surat, ya, bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat apa Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi di apa sisi yang lain menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok, tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat, apa CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang apa namanya, seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu apa eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih ini lagi diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadili, yang akan menilai ya
sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima. Lalu Ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu ya, tersebut dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya. Secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, selalu mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi, begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai, gitu. Ya, tidak ada. Eh, Kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK itu, peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan dan bahwa dia sama-sama melakukan bunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus. Artinya
apa namanya, menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata apa dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya. Terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah itu apa namanya menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik, gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya mempengaruhi persepsi publik juga, gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya kecuali yang tertangkap tangan ketangkap waktu dia melakukan gitu ya atau ketika dia membunuh atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah kecuali kasus-kasus seperti itu maka kasus yang apa namanya orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung
tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang, dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya. Remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen, kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya. Jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan
mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya. Padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. Betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan. Yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima. Ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Fikar? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya sudah selesai pula gitu kan sudah selesai pula tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan tidak melakukan tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi.
terus juga apa namanya dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya cuma 8 tahun dijalankan walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa oleh terpidana dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali artinya apa artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Saya dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya. Hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi. Ya karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama
ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah, begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini, untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan. Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Ya Baik. sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah jadi terus diuji gitu ya. Nah cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini ya, kan sudah
menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu Ya, tersebut dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai apa ya, namanya bentuk ganti rugi seperti itu? Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya, secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada apa namanya potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu, ya, ada remisi tambahan, ya, kalau dia apa namanya donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu, ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali, ya. Jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu, ya, tidak ada uh, kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi
dia tidak, bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah ini kan bagus, artinya apa namanya, menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata apa dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya, umpamanya terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah itu apa namanya, menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, nah itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film. Ya, film pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya, mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya, orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang
terjadi seperti itu. Nah, dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana di dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya. Remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan. Umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen, kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya. Jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya,
remisi termasuk Anda termasuk apa namanya donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya. Padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya, Fikar ya. Betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan, meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia yang pelakunya. Nah, itu yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian
diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga apa namanya dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu, ya. Sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin, ya kan? Sampai dari 20 mendapat remisi, ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah. Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan Laksmi Ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Ya, dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Memang berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya. Ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum, ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya. Hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi. Ya karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya. Karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan
keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang Maha Kuasa itu, yang Maha Esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini, untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan. Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Baik. Ya sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya, bisa bentuknya surat, ya, bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan, siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali, kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima. Lalu Ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya
diterima. Sementara Jessica ini Ya, kan sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai apa ya, namanya bentuk ganti rugi seperti itu? Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya, secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada apa namanya potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu, ya, ada remisi tambahan, ya, kalau kalau dia apa namanya donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu. Ya, tidak ada eh, kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Nah, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi
bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah ini kan bagus, artinya apa namanya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata apa dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya. Terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah itu apa namanya menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik, gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya mempengaruhi persepsi publik juga, gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya kecuali yang tertangkap tangan ketangkap waktu dia melakukan gitu ya atau ketika dia membunuh atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah kecuali kasus-kasus seperti itu maka kasus yang apa namanya orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang
terjadi seperti itu. Nah, dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana di dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang, dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan hari-hari hari-hari keramat ya di dalam di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya. Remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya. Jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya,
remisi termasuk apa namanya donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. Betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia yang pelakunya. Nah, itu yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan
pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu, ya, atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu, ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin, ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi, ujungnya adalah 8 tahun gitu, ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung Ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara bertolak belakang antara kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan eh, kalau Yang dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai 4 kali tuh. Ya, apakah memang terjadi itu? Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica, ya, bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu, ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya, tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya, ya, bukan saya pelakunya, dan dia mengajukan upaya hukum, ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak, ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi, ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu, ya.
karena yang disebut peradilan itu manusia juga, meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi atas nama, meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang Maha Kuasa itu, yang Maha Esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah, begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini, untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan. Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Baik. Ya sudah sudah di luar, sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya, bisa bentuknya surat, ya, bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan, siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali, kan juga itu uh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan
Berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima. Lalu Ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu ya, tersebut dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai apa ya, namanya bentuk ganti rugi seperti itu? Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya. Secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada apa namanya potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu ya, ada remisi tambahan. Ya, kalau kalau dia apa namanya donor termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak ya, tapi pelopornya termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu. Ya, tidak ada. Eh, Kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu. Ya, Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Nah, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu
Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi dia tidak, bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah ini kan bagus, artinya apa namanya, menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata apa dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu, ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya, umpamanya terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah itu apa namanya, menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film ya. Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu ya kan. Nah saya kira ini akan apa namanya, mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya, artinya publik bisa juga menyatakan iya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh, atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya, orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media, dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya
eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Nah, dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana di dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya, remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya, jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau
meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk apa namanya donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. Betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia yang pelakunya. Nah, itu yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri,
dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu, ya, atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu, ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin, ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi, ujungnya adalah 8 tahun gitu, ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah. Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan Laksmi Ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara bertolak belakang antara kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan eh, kalau Saya dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Ya, apakah memang terjadi itu? Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica, ya, bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya. Ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum, ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya. Hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak, ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi.
Ya karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya. Karena yang disebut peradilan itu manusia juga, meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama apa ketuhanan yang Maha Kuasa itu, yang Maha Esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah, begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini, untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan. Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah jadi terus diuji gitu ya. Nah cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas.
Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima. Lalu Ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai apa ya, namanya bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya, 20 tahun. Ya, secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada apa namanya potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu ya, ada remisi tambahan. Ya, kalau kalau dia apa namanya donor termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Dia belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak ya, tapi pelopornya termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu. Ya, tidak ada. Eh, Kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu. Ya, Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali.
Nah, ini kan bagus. Artinya perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, Hmm. tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana. Ya, Hmm. dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu. Tidak mungkin orang lain yang melakukan. Dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu apa namanya menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, dinilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini, sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, mempengaruhi persepsi publik juga, gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan, iya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum, gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai
ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan, ya. Dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari apa hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya apa diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus ya. Itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu ya 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya. Remisi khusus itu juga sama ya. Dia diberlakukan pada mereka yang apa sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena apa remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi apa ada hari-hari besar keagamaan selain selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya. 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya, padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. Betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir
melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas, gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun, ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun de facto, ya, atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, ada diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu, ya, atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu, ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin, ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi, ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan
melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Ya, dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Memang berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke, ya itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh, ya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh, Hmm. ya apakah memang terjadi itu, Hmm. gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya. Hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi. Ya karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu yang maha esa itu tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah, begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan. Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah.
gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya, bisa bentuknya surat, ya, bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta, fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan, gitu. Karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan, siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu, gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, nah sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya. Secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun. Ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu bisa 8 tahun, 8 kali kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi
itu remisi umum, ya ada remisi khusus gitu ya, ada remisi tambahan. Ya kalau dia apa namanya donor termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi hukuman. Nah itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak ya, tapi pelopornya termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu. Ya, tidak ada kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu. Ya, Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK itu, peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Nah, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira, dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus, artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu, ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu, seolah-olah ada 4 tingkat gitu, ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya, terutama perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana
yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, Hmm. tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya Hmm. dia ditangkap. Nah itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah itu apa namanya, menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, nah itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu banyak ya, yang menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Film Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya, mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan iya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh, atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya, orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya, ya akan berubah, bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik. oke, Kita juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan apa namanya, peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya, sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik.
Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari apa hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya apa diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus Hmm. ya itu rata tuh hampir semua narapidana mendapatkan itu ya 3 bulan gitu ya. Jadi semua semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya. Remisi khusus itu juga sama ya. Dia diberlakukan pada mereka yang apa sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena apa remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi apa ada hari-hari besar keagamaan selain selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga apa diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan apa membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya. 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara apa 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi-remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk apa namanya donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu apa namanya berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. Betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya, lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? ya.
sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan, meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi
ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan Laksmi ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Ya, dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya. Hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi. Ya karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu yang maha esa itu tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah, begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar.
Ya baik. sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu Ya, ya, tetapi baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya, bisa bentuknya surat, ya, bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta, fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu. Karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, nah sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu ya, tersebut dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya, 20 tahun. Ya. Secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun. Ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu bisa 8 tahun, 8 kali kan sudah dalam 8 tahun. Jadi
8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus. Ya. Kemudian ada juga remisi, itu remisi umum, ya ada remisi khusus gitu ya, ada remisi tambahan. Ya, kalau dia apa namanya donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu. Ya, tidak ada. Eh, Kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu. Ya, Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Nah, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira, dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus, artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu, ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu, seolah-olah ada 4 tingkat gitu, ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya, umpamanya
terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, Hmm. tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya Hmm. dia ditangkap. Nah itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah itu apa namanya menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, nah itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu banyak ya, yang menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini, sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Film pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik. oke, Kita juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari
menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya. Remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan. Umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen, kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya. Jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik, kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya, padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya, Fikar ya. Betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi.
Baik. Ya. Lalu, lewat bebasnya Jessica ini, Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan, meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus-terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Fikar? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan
siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan, walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana, dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Ya, dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Memang berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke, ya itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh, ya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh, Hmm. ya apakah memang terjadi itu Hmm. gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya, karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya, jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan.
meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar, ya Baik. sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu Hmm. ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, Hmm. pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta, fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok, tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat, CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, nah sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya. Secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada
apa namanya, potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun, jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi, itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu, ya, ada remisi tambahan, ya, kalau kalau dia apa namanya, donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya, belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu, ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali, ya. Jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu, ya, tidak ada kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira, dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus, artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu, ya, terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga
peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya. Terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, Hmm. tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya Hmm. dia ditangkap. Nah itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah apa namanya menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana di dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun
di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya. Remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan. Umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya. Jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya, padahal
Dari Ya, 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya, lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? ya. Sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan, meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, tiga tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Ya, dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya, karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya, jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu.
Oke, berarti secara tidak langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini, untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar, ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, Hmm. pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan, siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, nah sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini ya, kan sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis,
putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Ya. yaitu 20 tahun. Ya, secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada apa namanya potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu, ya, ada remisi tambahan, ya, kalau dia apa namanya donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu, ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali, ya. Jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu, ya, tidak ada. Eh, Kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira, dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus, artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata
dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya. Terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana di dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan
eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan ya. Dia tidak hanya berdiri sendiri tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya remisi khusus itu juga sama ya dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara kemudian dia mendapatkan remisi juga ya yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan umpamanya ada lebaran, ada Natal, ada tahun baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan pada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya 6,5 bulan setiap tahunnya sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya. Remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu. Sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus
meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. Betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan, meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan
kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, tiga tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya cuma 8 tahun dijalankan walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa oleh terpidana dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Ya, dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya. Hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi. Ya karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu yang maha esa itu tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia
bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini, untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah jadi terus diuji gitu ya. Nah cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis
ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya, secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada apa namanya potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu, ya, ada remisi tambahan, ya, kalau dia apa namanya donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu, ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali, ya. Jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu, ya, tidak ada. Eh, Kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK itu, peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Nah, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira, dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus, artinya apa namanya, menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan
semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya. Terutama perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan
baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang, dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya apa diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya, remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang apa sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena apa remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya, 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi
remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. Betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan, meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Fikar? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, ada diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan
kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan, walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan Laksmi ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Yang dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Memang berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke, ya itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh, ya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh, Hmm. ya apakah memang terjadi itu, Hmm. gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya, karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya, jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia
bersalah. Begitu. Oke, berarti secara tidak langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini, untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya, bisa bentuknya surat, ya, bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan, siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali, kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, maka mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis
Ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya, secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada apa namanya potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi itu remisi umum, ya ada remisi khusus gitu ya, ada remisi tambahan. Ya kalau kalau dia apa namanya donor termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah itu ini yang kemudian diakumulasi yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak ya, tapi pelopornya termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu. Ya, tidak ada. Eh, Kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal ya. Nah tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an terdakwa Sengkon Karta itu ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Nah, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah ini kan bagus, artinya apa namanya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan
semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya. Terutama perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah itu menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film ya. Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu ya kan. Nah, saya kira ini akan mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh, atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan,
baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan ya. Dia tidak hanya berdiri sendiri tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya apa diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya, remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang apa sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya, 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi
remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya. Padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. Betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan, meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Fikar? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia yang pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, ada diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan
kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan, walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Yang dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke, ya itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh, ya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh, Hmm. ya apakah memang terjadi itu, Hmm. gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya, karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya, jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia
bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini, untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya, bisa bentuknya surat, ya, bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, nah sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis
Ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya, secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada apa namanya potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi itu remisi umum, ya ada remisi khusus gitu ya, ada remisi tambahan. Ya kalau kalau dia apa namanya donor termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah itu ini yang kemudian diakumulasi yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak ya, tapi pelopornya termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu. Ya, tidak ada. Eh, Kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal ya. Nah tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an terdakwa Sengkon Karta itu ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah ini kan bagus, artinya apa namanya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan
semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya. Terutama perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan iya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan,
baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan ya. Dia tidak hanya berdiri sendiri tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya apa diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya. Remisi khusus itu juga sama ya. Dia diberlakukan pada mereka yang apa sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan pada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya. Jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi
remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya. Padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. Betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan, meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Fikar? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, ada diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan
kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan, walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Yang dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Memang berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya, karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya, jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia
bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini, untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar, ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan, siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali, kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, maka mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, nah sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis
Ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya, secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada apa namanya potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi itu remisi umum, ya ada remisi khusus gitu ya, ada remisi tambahan. Ya kalau kalau dia apa namanya donor termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah itu ini yang kemudian diakumulasi yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya banyak, ya tapi ya nah tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an terdakwa Sengkon Karta itu, ya Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK itu, peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar. Kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Nah, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira gitu. Dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus. Artinya apa namanya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya, terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya
kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah itu apa namanya, menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Film Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan, kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya, mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan iya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh, atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya, orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya, ya akan berubah, bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya, tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media, dan juga publik oke, pastinya juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Nah, dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara, atau seseorang terpidana di dalam penjara, dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan, maupun kemudian setelah ada peradilan dan apa namanya, peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya, sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik.
Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan, ya. Dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari apa hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya apa diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus ya. Itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya. Remisi khusus itu juga sama ya. Dia diberlakukan pada mereka yang apa sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena apa remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi apa ada hari-hari besar keagamaan selain selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya. Jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk apa namanya donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi gitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya, padahal dari ya, 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. betul, 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 Oke, betul. Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya,
sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas, gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun, ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun de facto, ya, atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, ada diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu, ya, atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu, ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin, ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi
ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Saya dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Memang berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan apa sayangnya atau adilnya gitu ya. Hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi. Ya karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama apa ketuhanan yang maha kuasa itu yang maha esa itu tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah, begitu. Oke, berarti secara tidak langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan. Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar.
Baik. Ya sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu Ya. ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya. pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa Iya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya, bisa bentuknya surat, ya, bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi di sisi yang lain menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu. Karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, nah sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Jadi itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini ya, kan sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu ya, tersebut dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Ya, yaitu 20 tahun. Ya. Secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun. Ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu bisa 8 tahun, 8 kali sudah dalam 8 tahun. Jadi
8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus. Ya. Kemudian ada juga remisi, itu remisi umum, ya ada remisi khusus gitu ya, ada remisi tambahan. Ya, kalau dia apa namanya donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi, begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu. Ya, tidak ada. Eh, Kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu. Ya, Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus. Artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu, ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu, seolah-olah ada 4 tingkat gitu, ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya. Umpamanya
terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, Hmm. tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya Hmm. dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu apa namanya, menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Film Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya, mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan iya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh, atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya, orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya, ya akan berubah, bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Nah, dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana di dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan, maupun kemudian setelah ada peradilan dan apa namanya, peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya, sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, itu diperhitungkan sebagai bagian dari
menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan, ya. Dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari apa hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya apa diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya, remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang apa sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya, jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya, padahal dari ya. 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. Betul, 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 Oke, betul. Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi.
Baik. Ya. Lalu, lewat bebasnya Jessica ini, Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan, meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya, ada Hmm. waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan
siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan, walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana, dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Ya, dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Memang berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke, ya itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh, ya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh, Hmm. ya apakah memang terjadi itu, Hmm. gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya, karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya, jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama apa ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara tidak langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan.
meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar, ya Baik. sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa iya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi di sisi yang lain menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu. Karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, nah sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini ya, kan sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Ya, yaitu 20 tahun. Ya, secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan, ada
apa namanya, potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun, jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi, itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu, ya, ada remisi tambahan, ya, kalau dia apa namanya, donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu, ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi, begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali, ya. Jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu, ya, tidak ada kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK itu, peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar. Kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus. Artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu, ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga
peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya. Terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu apa namanya menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan iya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik. Kita oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana di dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun
di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya, remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya, yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya, jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya, padahal
Dari Ya, 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya, Fikar ya. betul, 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 Oke, betul. Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya, ada Hmm. waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Hmm. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Saya dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya, karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya, jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk
menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Baik. Ya sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya, bisa bentuknya surat, ya, bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi di sisi yang lain menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu. Karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK ya. Jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu. Begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima. Lalu Ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini ya, kan sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu ya, tersebut dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Ya, yaitu 20 tahun.
ya. Secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan ada apa namanya, potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun, jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi, itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu, ya, ada remisi tambahan, ya, kalau dia apa namanya, donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu, ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya termasuk ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali, ya. Jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu, ya, tidak ada kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Nah, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira, dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus, artinya apa namanya, menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu, ya terjadi itu orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali.
Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya. Terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, Hmm. tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya Hmm. dia ditangkap. Nah itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah apa namanya menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, nah itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, eh, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi.
Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan ya. Dia tidak hanya berdiri sendiri tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya remisi khusus itu juga sama ya dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara kemudian dia mendapatkan remisi juga ya yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan umpamanya ada lebaran ada Natal ada tahun baru ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara, ya itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya, gitu. Ya, 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan, ya 5,5 bulanan. Kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya padahal
Dari Ya, 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya, lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? ya. Sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan, meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia yang pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, tiga tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Yang dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Memang berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi. Ya karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya. Karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang Maha Kuasa itu yang Maha Esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk
menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya, bisa bentuknya surat, ya, bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan, siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali, kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, maka mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, nah sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun.
ya. Secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan ada apa namanya, potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi, itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu, ya, ada remisi tambahan, ya, kalau dia apa namanya, donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu, ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi, begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali, ya. Jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu, ya, tidak ada kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira, dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus, artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu, ya terjadi itu
orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya, terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu apa namanya, menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film. Ya, pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya, mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh, atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya, orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Nah, dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan
apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan ya. Dia tidak hanya berdiri sendiri tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya apa diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya remisi khusus itu juga sama ya dia diberlakukan pada mereka yang apa sudah melewati 6 bulan di dalam penjara kemudian dia mendapatkan remisi juga ya yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan umpamanya ada lebaran, ada Natal, ada tahun baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara, ya itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya, gitu. Ya, 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan, ya 5,5 bulanan. Kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya padahal
Dari Ya, 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya, lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? ya. Sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan, meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia yang pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, ada diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Yang dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya, karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya, jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk
menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah jadi terus diuji gitu ya. Nah cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, nah sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun.
ya. Secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan ada apa namanya, potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi, itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu, ya, ada remisi tambahan, ya, kalau dia apa namanya, donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu, ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali, ya. Jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu, ya, tidak ada kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus, artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu, ya terjadi itu
orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya, terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, Hmm. tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana. Ya, Hmm. dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu. Tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu apa namanya, menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film. Ya, pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya, mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh, atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya, orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan
apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya apa diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus setiap tanggal 17 Agustus ya itu rata tuh hampir semua narapidana mendapatkan itu ya 3 bulan gitu ya jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya remisi khusus itu juga sama ya dia diberlakukan pada mereka yang apa sudah melewati 6 bulan di dalam penjara kemudian dia mendapatkan remisi juga ya yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan umpamanya ada lebaran ada Natal ada tahun baru ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara, ya itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya, gitu. Ya, 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan, ya 5,5 bulanan. Kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya padahal
Dari Ya, 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. betul, 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 Oke, betul. Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan. Yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima. Ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya sudah selesai pula gitu kan sudah selesai pula tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia yang pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan tidak melakukan tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Yang dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya. Ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum, ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya. Hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi. Ya karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya. Karena yang disebut peradilan itu manusia juga, meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang Maha Kuasa itu, yang Maha Esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk
menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar, ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan, siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali, kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, maka mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, nah sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya.
secara yuridis administratif juga ketika itu dijalankan ada apa namanya potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi ya sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun ya karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus ya. Kemudian ada juga remisi itu remisi umum ya ada remisi khusus gitu ya ada remisi tambahan ya kalau dia apa namanya donor termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan termasuk dia melakukan donor darah juga itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah itu ini yang kemudian diakumulasi yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri ya dengan fakta-fakta ada bukti baru itu kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung akan dinilai oleh hakim PK hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah jadi masih mungkin ya masih mungkin bisa berubah tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan jadi dua kemungkinan itu masih terjadi begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya banyak ya tapi pelopornya termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu. Ya, tidak ada kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal ya. Nah tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an terdakwa Sengkon Karta itu ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia melahirkan lembaga baru yang namanya PK itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar. Kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus. Artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu
orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya, terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu apa namanya, menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, nah itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film. Ya, pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya, mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh, atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya, orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media dan juga publik. Kita oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan
apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya, remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya, 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya, padahal
Dari Ya, 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya Fikar ya. betul, 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 Oke, betul. Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya. lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? Ya, sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun ya kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan. Yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima. Ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun de facto ya atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada Hmm. waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya sudah selesai pula gitu kan sudah selesai pula tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia yang pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan tidak melakukan tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Ya, dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Memang berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali itu. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya, karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya, jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk
menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar, ya Baik. sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan, siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali, kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu, sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya, dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah, yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya.
secara yuridis administratif juga ketika itu dijalankan ada apa namanya potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi ya sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun ya karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus ya. Kemudian ada juga remisi itu remisi umum ya ada remisi khusus gitu ya ada remisi tambahan ya kalau dia apa namanya donor termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan termasuk dia melakukan donor darah juga itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah itu ini yang kemudian diakumulasi yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri ya dengan fakta-fakta ada bukti baru itu kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung akan dinilai oleh hakim PK hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah jadi masih mungkin ya masih mungkin bisa berubah tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan jadi dua kemungkinan itu masih terjadi begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya banyak ya tapi pelopornya termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu. Ya, tidak ada kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an terdakwa Sengkon Karta itu. Ya, Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia melahirkan lembaga baru yang namanya PK itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar. Kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Nah, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan dan bahwa dia sama-sama melakukan perampokan iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus. Artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu
orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya, terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana. Ya, dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu. Tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu apa namanya, menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film. Ya, pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya, mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh, atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya, orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya sebagai media, dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Nah, dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana di dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun kemudian setelah ada peradilan dan
apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya, remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya, jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya, padahal
Dari Ya, 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya, Fikar ya. betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya, lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? ya. Sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas, gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun, ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun de facto, ya, atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada Hmm. waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya sudah selesai pula gitu kan sudah selesai pula tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia yang pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Yang dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Memang berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya, karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya, jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk
menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar. Ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah ini yang menurut saya menjadi sisi yang lain, menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu, karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah jadi terus diuji gitu ya. Nah cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, maka mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya, 20 tahun.
ya. Secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan ada apa namanya, potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi, itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu, ya, ada remisi tambahan, ya, kalau dia apa namanya, donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu, ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali, ya. Jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu, ya, tidak ada uh, kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus, artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu, ya terjadi itu
orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya, terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana. Ya, dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu. Tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu apa namanya, menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film. Ya, pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini akan apa namanya, mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan iya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh, atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya, orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya ya, akan berubah bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya, sebagai media dan juga publik oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Nah, dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana itu dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun kemudian setelah ada peradilan dan
apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan. Ya, dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya apa diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya, remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang apa sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya, jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya, padahal
Dari Ya, 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya, Fikar ya. betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya, lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? ya. Sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas, gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun, ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun de facto, ya, atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada Hmm. waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia yang pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan Laksmi Ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Saya dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Memang berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya, hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi ya, karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya, karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ya, jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang maha kuasa itu, yang maha esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah, karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk
menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar, ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi di sisi yang lain menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu. Karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya. 20 tahun. Ya.
secara yuridis administratif juga ketika itu dijalankan ada apa namanya potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi ya sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun ya karena ada potongan remisi 17 Agustus itu bisa 8 tahun 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus ya. Kemudian ada juga remisi itu remisi umum ya ada remisi khusus gitu ya ada remisi tambahan ya kalau dia apa namanya donor termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan termasuk dia melakukan donor darah juga itu juga dinilai untuk mengurangi hukuman. Nah itu ini yang kemudian diakumulasi yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Dia belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri ya dengan fakta-fakta ada bukti baru itu kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung akan dinilai oleh hakim PK hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah jadi masih mungkin ya masih mungkin bisa berubah tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan jadi dua kemungkinan itu masih terjadi begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya banyak ya tapi pelopornya termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali. Ya, jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu. Ya, tidak ada kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an terdakwa Sengkon Karta itu. Ya, Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia melahirkan lembaga baru yang namanya PK itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar. Kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu, nah karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah ini kan bagus artinya menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu ya terjadi itu
orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya. Terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan, pokoknya. Nah, itu apa namanya, menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Iya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film, ya. Pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan, kan begitu, ya kan. Nah, saya kira ini akan apa namanya, mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan iya, artinya dalam setiap kasus itu meskipun sudah dihukum gitu ya, kecuali yang tertangkap tangan itu tadi ya, masih mungkin bahwa orang itu sebenarnya bukan pelakunya, kecuali yang tertangkap tangan, ketangkap waktu dia melakukan gitu ya, atau ketika dia membunuh, atau ketika dia merampok dan sebagainya diketahui itu. Nah, kecuali kasus-kasus seperti itu, maka kasus yang apa namanya, orang-orang yang diadili tanpa bisa dibuktikan bahwa memang dia melakukan tindak pidana secara nyata gitu ya, ini sangat mungkin akan berubah persepsinya, ya akan berubah, bahwa belum tentu ya orang yang tidak ada saksi sama sekali umpamanya tapi dia tetap dituduh, belum tentu dia bersalah. Nah, tetapi dia memang masih punya tugas untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Nah, karena itu ada lembaganya. Ya, makanya tadi saya bilang, sudah 100 tahun sekalipun kasusnya, kalau ditemukan ada alat bukti baru, itu bisa diadili lagi. Gitu. Jadi buka lagi persidangannya untuk melihat lagi benar nggak terdakwa terpidana ini yang melakukan. Begitu. Baik, kita lihat saja ya Bang Fikar nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah kasus ini akan semakin ramai, semakin seru lagi seperti dulu-dulu? Kita kawal bersama Ya, ya Bang ya, sebagai media dan juga publik pastinya oke, juga akan melihat bagaimana kelanjutan dari betul. kasus ini setelah bebasnya Jessica Kumala Wongso. Bang Fikar, sebagai Ya, pakar hukum pidana, bagaimana melihat bebasnya Jessica Kumala Wongso dari Kemenkumham ini? ya. Dalam satu proses perkara pidana sebenarnya eh, masuk atau pembebasan seorang terpidana itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang memang terjadi seperti itu. Dan hitungan-hitungan lamanya mereka di dalam penjara atau seseorang terpidana di dalam penjara dihitung tidak dari putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi dihitung juga sejak dia ditahan atau dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan upaya paksa penahanan, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun kemudian setelah ada peradilan dan
apa namanya peradilan oleh baik di tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung atau kasasi. Nah, jadi semuanya digabungkan ya sehingga kemudian berapa lama dia sudah ditahan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu diperhitungkan sebagai bagian dari menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Baik. Kalau dari kacamata hukum memang bebas bersyarat itu sesuatu yang wajar ya Bang ya. Oke. Betul. Tapi kalau kita lihat Bang dari banyaknya remisi sampai ini 58 bulan dan 30 hari. Ini apakah tergolong yang normal Bang untuk remisi yang sebanyak ini? Ya, remisi itu apa namanya pembebasan dari hukuman penjara dalam setiap tahapan apa penahanan, ya. Dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dikaitkan dengan apa hari-hari hari-hari keramat ya di dalam satu apa di dalam satu negara atau bangsa gitu. Kemudian juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Umpamanya di Indonesia itu ada remisi umum. Remisi umum itu umpamanya diberikan kepada semua narapidana pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus. Ya, itu rata tuh, hampir semua narapidana mendapatkan itu. Ya, 3 bulan gitu ya. Jadi semua narapidana yang sudah menjalankan hukuman 6 bulan ke atas lebih gitu dan hukumannya umpamanya bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan remisi 1 tahun itu satu ya dalam 1 tahun itu 3 bulan. Kemudian ada juga remisi khusus ya, remisi khusus itu juga sama ya, dia diberlakukan pada mereka yang sudah melewati 6 bulan di dalam penjara, kemudian dia mendapatkan remisi juga ya yang tidak dikaitkan dengan hari besar atau hari kemerdekaan, tetapi dia berdiri sendiri karena remisi khusus hari-hari keagamaan, umpamanya ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada hari apalagi ada hari-hari besar keagamaan selain hari Islam dan Kristen kan ada beberapa agama. Nah, itu juga diberikan kepada mereka yang menganut agamanya itu masing-masing gitu ya. Kemudian ada juga remisi tambahan. Nah, remisi tambahan ini kalau seorang narapidana itu punya jasa atau punya andil dalam kaitannya menguntungkan membantu negara gitu ya. Apakah dia menjadi saksi umpamanya di dalam peradilan lain, bahkan umpamanya dia menjadi justice kolaborator, saksi yang kemudian membongkar satu perkara ya, itu juga ada penghargaan ya terhadap berkurangnya penahanan. Nah, jadi dari rangkaian remisi-remisi di dalam 1 tahun itu maksimal bisa sampai 6,5 bulan setiap tahunnya gitu ya, jadi 6,5 bulan setiap tahunnya, sehingga hitungan 1 tahun itu hanya dijalankan antara 5,5 bulan ya, 5,5 bulanan kalau remisi itu dapat dalam setengah tahun. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau meskipun hukumannya 20 tahun gitu ya, tapi kemudian perhitungannya hanya dilakukan sampai dengan 8 tahun seperti Jessica. Nah, karena itu tadi banyaknya remisi ya, remisi termasuk donor darah itu juga dihitung tuh sebagai satu kebaikan gitu, sehingga dia mendapat pengurangan dari negara terhadap tahanannya. Tapi basicnya semuanya adalah terpidana itu berkelakuan baik gitu ya. Kalau berkelakuan baik kan semua perbuatan baiknya itu akan dinilai dan diberi kompensasi remisi. Begitu. Baik, jadi ini sekaligus meluruskan kepada publik ya. Mungkin bertanya-tanya di sana ya Bang, di luar sana kok banyak Ya, banget remisinya, padahal
Dari Ya, 20 tahun bisa cuma 8 tahun, ini kurang dari setengahnya ya Bang ya, Fikar ya. betul, 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 betul. Oke, Ya, jadi ya, mungkin rasa penasaran publik terjawab ya sekarang dari penjelasan Bang Fikar ini lewat apa namanya ketentuan hukum tentang remisi itu seperti apa. remisi. Baik, Ya, lalu lewat bebasnya Jessica ini Bang Fikar, apakah kemudian bisa menjadi babak baru bagi Jessica agar kasus kopi sianida yang bertahun-tahun dinilai janggal ini bisa dibuka kembali? ya. Sampai hari ini Jessica masih melakukan upaya hukum, ya. Hmm. Artinya dia masih keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada dia, ya. Karena terakhir melalui kuasa hukumnya Oto Hasibuan, dia melakukan juga upaya hukum peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia tidak terima sebenarnya dihukum sebagai pelaku, ya, pelaku pidana, pelaku pembunuhan, ya, pelaku tindak pidana. Nah, karena itu kemudian dia selalu melakukan, ada kesempatan selalu melakukan upaya hukum. Yang terakhir ini adalah meskipun secara fisik dia sudah bebas, gitu ya, dia sudah jalankan 8 tahun, ya, kemudian dia bebas, tapi upaya hukum itu masih tetap dilakukan, yaitu peninjauan kembali melalui penasihat hukumnya itu tadi. Itu artinya apa? Artinya dia sampai hari ini dia belum menerima, ya, belum menerima dirinya disebut sebagai pelaku pembunuhan. Meskipun de facto, ya, atau de jure-nya dia sudah melaksanakan hukuman itu selama 8 tahun. Tetapi dengan upaya hukum yang terus diajukan oleh dia itu sama dengan atau merupakan indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terima terhadap hukuman itu. Nah, karena itu dia terus melakukan upaya hukum sampai mungkin akan terbukti siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan. Begitu. Baik, berarti seandainya beliau Jessica ini melakukan PK atau peninjauan kembali seperti itu, terus kemudian PK-nya ditolak seperti itu, apakah bisa mengajukan lagi terus dan terus sampai akhirnya diterima, Bang Vika? Iya, kalau upaya hukum yang lain selain PK, umpamanya banding, kasasi, ya, itu Ya. ada Hmm. waktunya. Jadi kalau sudah lewat 14 hari tidak bisa lagi banding. Hmm. Kasasi kalau sudah lewat 21 hari tidak bisa lagi banding. Tapi kalau PK, kapan saja itu bisa diajukan. Karena dasarnya PK adalah ditemukannya bukti baru. Nah, itu yang membuat kenapa PK itu bisa dilakukan terus-menerus gitu. Sepanjang ada bukti yang baru, ya, yang satunya adalah sepanjang ditemukan kehilapan hakim gitu ya. Nah, biasanya itu dikaitkan gitu. Kalau ada bukti baru, artinya hakim kemarin putusan yang kemarin itu dia keliru karena mempertimbangkan dengan alat bukti yang salah umpamanya atau yang tidak tepat gitu. Karena sekarang ada bukti baru yang kalau bukti ini ditemukan pada waktu di persidangan maka terdakwanya akan dibebaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya de jure atau de facto bahkan Jessica itu belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku kejahatan karena dia masih melakukan upaya hukum terus walaupun sudah dijalankan hukumannya, sudah selesai pula gitu kan, sudah selesai pula, tetapi dia tetap melakukan upaya bahwa bukan dia ya pelakunya. Nah, itu yang yang terjadi sampai saat ini gitu. Begitulah hukum acara di Indonesia yang memungkinkan itu. Jadi oke, Anda boleh melakukan keberatan, tidak melakukan, tetapi proses hukum tetap jalan gitu. Di samping keberatannya juga jalan. Nah, begitu. Baik. Lalu dari kacamata Bang Fikar, melihat putusan kasus Jessica ini, apakah Bang Fikar juga masih melihat ada kejanggalan atau sudah mungkin sesuai prosedur yang ada di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ini sudah 3 tingkat peradilan, ya, sudah diadili di pengadilan negeri dengan 3 hakim, ada jaksa, diberikan juga kesempatan untuk membela diri, dinyatakan bersalah, kemudian sudah ada putusan pengadilan negeri, walaupun kemudian diajukan upaya hukum banding, maka ada pengujian lagi di tingkat pengadilan tinggi, ya, dengan diadili oleh beberapa hakim lagi, ya. Demikian juga kemudian di tingkat kasasi. Terus juga dilakukan peradilan terhadap permohonan kasasinya. Walaupun ada perbedaan memang banding dan kasasi. Banding itu menilai faktanya, betul nggak berdasarkan faktanya seseorang itu memang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Sedangkan di kasasi itu menguji apakah hakim
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menjatuhkan putusan terhadap terpidana itu ya atau pelaku itu sudah tepat atau belum. Nah, jadi kasasi itu lebih pada penilaian hukumnya. Nah, 3 tingkat itu sudah menyatakan siapa namanya terdakwa itu atau terpidana itu ya bersalah gitu ya, sampai kemudian dia dilakukan penahanan pelaksanaan hukumannya dan sampai udah selesai itu kemarin ya kan, sampai dari 20 mendapat remisi ujungnya adalah 8 tahun gitu ya, cuma 8 tahun dijalankan. Walaupun kemudian 8 tahun pun itu tidak diterima oleh terdakwa, oleh terpidana. Dia masih mengajukan melalui kuasa hukumnya Pak Oto Hasibuan peninjauan kembali. Artinya apa? Artinya dia belum mau mengakui bahwa dia sebagai pelaku pidananya. Walaupun hukumannya sudah dia jalankan gitu. Tapi dia masih tetap mengajukan upaya hukum, minta kepada pengadilan untuk menilai kembali bahwa dia bukan pelakunya. Begitu. Nah, Baik. Hingga saat ini memang yang bersangkutan belum mengakui kalau bersalah seperti itu dan memang tidak ada alat bukti materi yang nyata ya Bang soal tindakan langsung ya, Jessica dituding meletakkan racun dan sebagainya. Lalu betul. kalau melihat dari segi tingkatan peradilan tadi yang sudah apa ya melalui beberapa tingkat ya Bang ya. Artinya ini Ya, kan memang ada sesuatu yang antara apa ya bertolak belakang antara apa ya kekeh si Jessica-nya ini tidak bersalah dengan sementara di peradilan ini sudah menyatakan bersalah seperti itu. betul. Bahwa kalau Bang Fikar sendiri kemudian apakah melihat juga ada peradilan apa ya eh, kalau Saya dalam keliru. hal ini peradilannya bagaimana Bang? Berarti memang sudah sesuai prosedur benar-benar semuanya ya, tidak ada yang kesalahan atau apapun, atau mungkin di kemudian hari bisa saja ditemukan apa ya di tingkat peradilan ini kesalahan prosedur yang mungkin belum kita terprediksi. Oke. Ya, itulah sebabnya hukum acara pidana di Indonesia itu atau perdata bahkan selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya hukum, menguji lagi sampai 4 tingkat tuh. Ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke kasasi, kemudian ada lagi sekarang PK, peninjauan kembali. Itu artinya apa? Fakta yang sama diuji sampai empat kali tuh. Hmm. Ya, apakah memang terjadi itu? Hmm. Gitu. Nah, walaupun kemudian di PK ini ada apa keciri khasannya sendiri, yaitu menemukan apakah hakim tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi itu memang sudah melakukan peradilan dengan benar, sudah melakukan penilaian terhadap alat bukti itu dengan benar. Itu yang akan diuji di apa peninjauan kembali. Sehingga ketika ditemukan ada alat bukti baru, nah ini loh, mestinya hakim itu tidak mengadili atau tidak menghukum terdakwa karena ada bukti nih bahwa sebenarnya pelakunya bukan terpidana, bukan Jessica dan seterusnya. Nah, upaya itu yang terus dilakukan oleh Jessica ya bersama penasihat hukumnya. Nah, karena itu kalau berpegang pada isi putusan, maka meskipun ya sampai hari ini yang berlaku adalah putusan kasasi Hmm. yang masih menyatakan bahwa Jessica itu bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, tetapi di sisi yang lain Jessica belum mau mengaku itu. Ya, walaupun hukumannya sudah dijalankan, bahkan dia sudah dikeluarkan gitu ya. Tetapi secara yuridis dia masih mengajukan keberatan, bukan saya pelakunya. Ya, bukan saya pelakunya dan dia mengajukan upaya hukum, ya itu tadi yang namanya peninjauan kembali. Nah, apa namanya bisa disebut dengan sayangnya atau adilnya gitu ya. Hukum Indonesia itu tidak membatasi loh PK. Artinya kalaupun PK pertama ini ditolak ya, kalau dia menemukan bukti baru lagi boleh mengajukan PK lagi. Ya karena tidak mustahil umpamanya peradilan itu memang menemui kehilapan gitu ya. Karena yang disebut peradilan itu manusia juga meskipun putusannya berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi atas nama meskipun putusan dijatuhkan atas nama ketuhanan yang Maha Kuasa itu yang Maha Esa itu, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan terjadi kekeliruan gitu. Nah karena itu hukum acara Indonesia memberikan kesempatan itu terus menguji gitu, menguji sampai kemudian terdakwa juga atau terpidana itu bisa menerima bahwa memang dia bersalah. Begitu. Oke, berarti secara langsung nanti tugasnya Pak Oto Hasibuan ini semakin berat ya Bang ya untuk mengawal ini untuk
menghadirkan bukti-bukti lagi kalau semisal Jessica ini mengajukan PK lagi ya. Iya, ya betul. Sekarang baru diajukan PK kemarin, ya kan? Meskipun Jessica-nya keluar, tapi PK tetap diajukan. Artinya dia harus membuktikan bahwa memang Jessica tidak bersalah. Menurut saya hari ini atau sekarang ini lebih lebih mudah, bukan lebih lebih ringan gitu, karena Jessica-nya sudah di luar, ya Baik. sudah sudah di luar sehingga lebih bebas gitu dia mencari alat bukti yang memang membuktikan bahwa dia tidak bersalah Hmm. gitu. Meskipun dia sudah menjalani hukumannya gitu ya, tetapi Baik. dia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa bukan dia sebenarnya pelakunya. Nah, begitu. Baik, itu ya. Jadi bebasnya Jessica ini juga semakin memudahkan langkahnya mencari bukti Betul, baru untuk melakukan PK lagi seperti itu. betul, betul. Oke. Lalu lewat PK ini Bang Fikar, mungkin Ya, pembuktian yang kuat seperti apa yang perlu diperjuangkan oleh Jessica dan kuasa hukumnya agar kemudian terbuka gamblang kasus kopi sianida ini. Bukti yang seperti apa ya, kira-kira nanti? ya. Dalam upaya hukum, pembuktian yang harus dilawan itu adalah dua. Ya, yang pertama pembuktian oleh fakta, gitu Hmm. ya. Jadi fakta itu bisa keterangan saksi, ya bisa bentuknya surat, ya bisa bentuknya keterangan ahli juga. Itu fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Jadi saksi-saksi menyatakan bahwa Jessica pelakunya ini segala macam, atau melihat Jessica jalan, kan tidak ada sebenarnya yang secara nyata melihat Jessica memasukkan racun ke dalam gelasnya Mirna. Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan itu, gitu ya, yang melihat maksudnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi di sisi yang lain menjadi poinnya terpidana untuk terus mengajukan keberatan gitu. Karena menurutnya saya tidak melakukan kok. Tidak, coba kalau saya melakukan siapa yang melihat? CCTV sekalipun tidak ada yang menggambarkan itu gitu. Nah, karena itu dia tetap melakukan upaya keberatan terhadap putusan itu. Nah, jadi terus diuji gitu ya. Nah, cuma memang seharusnya juga nanti ya itu diserahkan kepada hakim ya. Kalau umpamanya mengajukan PK itu sampai berkali-kali kan juga itu eh, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, iya kan? Kok udah diadili masih diuji lagi gitu. Apalagi kalau alat buktinya sama. Nah, hukum acara pidana Indonesia itu pasti akan juga menguji ya bukti baru yang ditemukan pada saat PK pertama kali diajukan mungkin masih bisa diterima sebagai bukti baru. Tetapi ketika PK kedua diajukan, mungkin disitulah ada persoalan gitu. Apakah bukti ini pernah dinilai di dalam peradilan atau memang yang sama sekali ditemukan, baru ditemukan gitu sehingga bisa menjadi alasan bahwa sebenarnya bukan terpidana yang melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau sekarang kan baru PK yang pertama nih, ya. PK yang dilakukan oleh penasihat hukum bersama Jessica-nya dan kebetulan Jessica-nya sudah keluar gitu di luar. Nah, karena itu dia melakukan upaya peninjauan kembali ini untuk membersihkan dirinya bahwa dia bukan pelakunya. Nah, tinggal nanti hakim yang akan mengadilah yang akan menilai ya sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Jessica dan penasihat hukumnya untuk menggugurkan putusan yang sudah 4 tingkat itu, ya, yang sudah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sekarang di PK, ya, jadi sudah 3 kali masih dilakukan upaya keberatan. Nanti itu kita serahkan pada hakim yang akan mengadili PK itu, begitu, Mas. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan ya Bang, semisal nanti kan berarti ada dua Ya, kemungkinan ya, PK-nya ditolak ya, atau PK-nya diterima seperti itu. terima, Lalu ya, pertanyaannya, jika nanti PK-nya diterima, sementara Jessica ini kan ya, sudah menjalani masa hukuman yang selama ini mungkin beliau tidak rela dalam kurun waktu tersebut ya, dihukum. Lalu apa yang akan terjadi seperti itu? Apakah dia akan mendapat ganti rugi atau apa selama dihukum sebagai ya, bentuk ganti rugi seperti itu. Lalu yang kedua, ya, ketika nanti Jessica PK-nya ini ditolak, apakah akan berpengaruh pada bebas bersyaratnya Jessica ini? ya. Oke. Nah, secara yuridis, ya, saya jawab yang kedua dulu. Secara yuridis, putusan terhadap Jessica itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Ya, 20 tahun.
ya. Secara yuridis administratif juga, ketika itu dijalankan ada apa namanya, potongan-potongan yang disebut dengan remisi itu tadi, ya, sampai kemudian dia bisa mendapatkan satu jumlah terkecil yaitu 8 tahun, ya, karena ada potongan remisi 17 Agustus itu 8 bisa 8 tahun, 8 kali apa kan sudah dalam 8 tahun. Jadi 8 kali dia mendapat remisi 17 Agustus, ya. Kemudian ada juga remisi, itu remisi umum, ya, ada remisi khusus gitu, ya, ada remisi tambahan, ya, kalau dia apa namanya, donor, termasuk dalam menjadi saksi di dalam peradilan, termasuk dia melakukan donor darah juga, itu juga dinilai untuk mengurangi mengurangi hukuman. Nah, itu ini yang kemudian diakumulasi, yang kemudian pada akhirnya dia cuma menjalani 8 tahun gitu. Nah, dan itu pun dia belum terima karena dia belum mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga oleh dia upaya hukum peninjauan kembali. Nah, tugasnya Jessica dan penasihat hukumnya adalah mencari alat bukti baru yang belum pernah diperiksa oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang kasasi yang kemarin. Ya belum pernah diadili, jadi harus ada betul-betul bukti baru. Nah, kalau buktinya tidak baru, itu bisa kita ketahui bahwa itu pasti PK-nya akan ditolak gitu, ya, karena memang bukti yang diajukan yang dulu-dulu juga gitu, yang sudah diproses gitu. Tetapi harus ada bukti baru. Nah, pembuktian bukti baru atau tidaknya itu nanti bukan pada proses persidangannya, tapi nanti oleh hakim PK yang ada di Mahkamah Agung, ya, dia yang akan memutus. Karena kan hakim PK itu tidak langsung turun, yang mengadili tetap hakim pengadilan negeri, ya, dengan fakta-fakta ada bukti baru itu, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, akan dinilai oleh hakim PK, hakim agung yang mengadili perkara itu. Nah, jadi masih mungkin, ya, masih mungkin bisa berubah, tapi masih mungkin juga tetap saja seperti itu kan. Jadi dua kemungkinan itu masih terjadi. Begitu. Baik. Apakah di Indonesia pernah ada kasus di mana mungkin yang seperti ini, Bang, sudah melewati beberapa tingkat peradilan, tapi ketika ada PK itu justru berbanding terbalik dengan hasil putusan pengadilan. Apakah di Indonesia dulu juga pernah ada kasus seperti ini? Ya, banyak, ya, tapi pelopornya, termasuk pelopor pengaturan mengenai PK ini, artinya ada kasus yang kemudian dari kasusnya itu lahir ketentuan mengenai peninjauan kembali. Tadinya hukum acara Indonesia, hukum acara pidana Indonesia itu tidak ada peninjauan kembali, ya. Jadi orang kalau sudah dihukum di tingkat kasasi sudah selesai gitu, ya, tidak ada eh, kecuali di perdata. Kalau perdata itu kan bukan soal orang ditahan, ya, tapi soal rebutan hak milik gitu. Nah, di perdata tuh ada yang namanya PK sejak awal, ya. Nah, tapi di pidana itu lahir sejak kira-kira tahun 80-an, terdakwa Sengkon Karta itu, ya. Sengkon Karta itu kalau nggak salah tahun 84 sampai tahun 87-an lah gitu. Nah, itulah yang mengawali sejarah peradilan pidana Indonesia, melahirkan lembaga baru yang namanya PK, itu peninjauan kembali. Dia sudah dihukum, dia sudah menjalani hukuman, dia sudah keluar, kemudian ada temannya yang sama-sama di penjara, namanya siapa lupa saya, Gunel. Nah, mengaku bahwa sebenarnya terdakwa sebenarnya korban yang meninggal akibat perampokan yang dituduhkan kepada Sengkon Karta itu bukan Sengkon Karta yang ini, karena sebelum itu, sebelum dia masuk merampok sudah ada yang merampok duluan gitu. Jadi si Gunel itu. Nah, karena itu kemudian atas dasar kesaksian itu Sengkon Karta ini dibebaskan. Jadi bukan dia yang melakukan pembunuhan, dan bahwa dia melakukan sama-sama melakukan perampokan, iya gitu. Tetapi bukan dia yang membunuh. Jadi ketika dia datang sebenarnya orang itu sudah meninggal gitu. Nah, kira-kira dan itu kemudian ada yang mengakui bahwa dia yang membunuh gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi momentum lahirnya lembaga peninjauan kembali. Nah, ini kan bagus. Artinya apa namanya, menjadi juga acuan bagi hakim supaya dia berhati-hati ketika memutuskan peradilan gitu. Artinya tidak main hukum saja gitu. Jadi harus dipertimbangkan semua halnya. Ternyata dari kasus yang kemudian dijadikan aturan sebagai peninjauan kembali itu, ya terjadi itu
orang yang melakukan tapi hukumannya dibebankan pada orang lain. Nah, karena itu kemudian lahirlah itu lembaga peninjauan kembali. Nah, sejak itu kemudian peradilan pidana Indonesia mengenal itu. Seolah-olah ada 4 tingkat gitu. Ada pengadilan negeri, ada banding, ada kasasi, ada PK gitu ya. Padahal PK itu juga ada aturannya. Tidak semua perkara yang dapat diajukan PK ya, terutama umpamanya perkara-perkara yang perkara-perkara pidana atau ya kasus-kasus pidana yang diadili berdasarkan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu artinya tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana, ya dia ditangkap. Nah, itu kan nggak mungkin salah orang gitu, tidak mungkin orang lain yang melakukan, dia tertangkap ketika dia melakukan pokoknya. Nah, itu apa namanya, menghindari kasus-kasus seperti itu. Jadi karena itu kemudian dilahirkan lembaga peninjauan kembali. Artinya meskipun orang sudah pernah menjalani hukuman sekalipun, kalau kemudian dia mendapatkan bukti yang baru yang menyatakan bahwa dia memang bukan pelakunya, itu tetap boleh diajukan kapanpun. Bahkan istilahnya setelah 100 tahun pun itu berlalu, kalau ditemukan ada alat bukti baru, dia bisa mengajukan alat bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Begitu. Baik, oke. Terakhir kali Bang Fikar, untuk kasus kopi sianida ini kan kemarin sempat mencuat ketika dirilisnya film dokumenter yang tentang kopi sianida belakangan beberapa bulan yang lalu, Bang. Ya, Itu kan sempat ramai juga. Dan itu ya, menilai katanya mengubah persepsi publik terkait apakah benar ya Jessica Wongso ini sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna, dan apakah benar dia menaruh racun di dalam kopinya, kopi Mirna ya, maksudnya seperti itu. Dan ya. saat ini sekarang si Jessica sudah bebas. Apakah kemungkinan nanti kasus ini akan seramai seperti dahulu lagi, Bang Fikar? Ya, saya kira ini sejak awal kasus yang menarik perhatian masyarakat, apalagi kemudian apa namanya, kemudian sampai didokumentasikan melalui sebuah film. Ya, pembuatan sebuah film itu sendiri sebenarnya cermin dari bahwa kasus ini menarik gitu, sehingga ceritanya harus difilmkan kan begitu, ya kan? Nah, saya kira ini apa namanya, mempengaruhi persepsi publik juga gitu ya. Artinya publik bisa juga menyatakan ya, artinya dalam setiap